Kembali dari Jurang adalah judul populer versi Indonesia untuk drama China Back from the Brink. Ini drama fantasi romantis dengan tema reinkarnasi, balas dendam, dan cinta yang tumbuh pelan tapi dalam. Informasi utama, judul internasional Back from the Brink, judul Indonesia Kembali dari Jurang, genre xianxia, fantasi, romansa, aksi, drama. Tahun rilis 2023, jumlah episode 40, durasi per semalaman 45 menit per episode. Pemeran utama Zhou Ye sebagai Yan Hui, Ho Minghao sebagai Tian Yao. Sinopsis lengkap. Tian Yao adalah naga kuno yang pernah dikhianati oleh orang yang ia cintai. Tubuhnya dihancurkan dan kekuatannya disegel. Bertahun-tahun kemudian, jiwanya bertahan dan menunggu kesempatan untuk bangkit. Yan Hui adalah gadis ceria dengan nasib berat. Ia tanpa sengaja bertemu Tian Yao dan menjadi kunci kebangkitannya. Awalnya hubungan mereka murni kerjasama. Tian Yao membutuhkan Yan Hui untuk mengumpulkan kembali bagian tubuh dan kekuatannya. Seiring perjalanan penuh bahaya, rasa saling percaya tumbuh. Tian Yao yang dingin perlahan belajar mencintai lagi. Yan Hui belajar bahwa keberanian dan ketulusan bisa mengubah takdir. Masa lalu kelam, rahasia dunia kultivasi, dan konflik besar akhirnya memaksa mereka memilih antara kekuasaan atau cinta. Alur cerita singkat, pengkhianatan besar di masa lalu, kebangkitan dari kehancuran total, perjalanan mengumpulkan kekuatan naga, musuh lama, dan rahasia dunia abadi, cinta yang diuji oleh takdir dan pengorbanan. Kenapa drama ini banyak dicari? Chemistry kuat pemeran utama, visual dunia fantasi yang indah, cerita cinta lambat tapi emosional, tema penyembuhan dari trauma dan pengkhianatan. Berikut detail lanjutan dan lebih dalam tentang Kembali dari Jurang atau Back from the Brink. Dunia and sistem kekuatan. Drama ini memakai dunia xianxia, di mana kekuatan berasal dari kultivasi spiritual, artefak kuno, dan garis keturunan. Naga kuno, makhluk tertinggi dengan kekuatan alam dan umur panjang. Manusia kultivator, meningkatkan kekuatan lewat latihan dan teknik. Segel jiwa dan tubuh, hukuman terberat yang memisahkan roh dari raga. Artefak spiritual, senjata dan benda kuno penentu hidup mati. Tian Yao adalah naga langka yang kekuatannya tersegel menjadi beberapa bagian. Inilah inti konflik cerita. Karakter utama lebih detail. Tian Yao, naga yang terluka, diperankan oleh Ho Minghao, dingin, pendiam, penuh trauma, dikhianati oleh wanita yang dulu ia cintai. Awalnya memanfaatkan Yan Hui, perlahan berubah menjadi pelindung sejati. Perjalanan Tian Yao bukan cuma soal balas dendam, tapi belajar memaafkan dan percaya lagi. Yan Hui, cahaya di tengah kegelapan, diperankan oleh Zhou Ye, ceria, keras kepala, berhati baik, terlahir dengan takdir rumit, punya hubungan misterius dengan kekuatan Tian Yao, menjadi alasan Tian Yao memilih cinta daripada kehancuran. Bukan dengan kekuatan besar, tapi dengan ketulusan. Hubungan dan perkembangan cinta dimulai dari kerjasama penuh curiga, berkembang lewat perjalanan hidup mati, dipenuhi konflik kepercayaan dan pengorbanan. Cinta tumbuh alami, tidak instan. Chemistry mereka terasa karena konflik emosionalnya realistis meski latarnya fantasi. Konflik besar cerita, dunia kultivasi takut pada kebangkitan naga. Musuh lama ingin merebut kekuatan Tian Yao. Rahasia masa lalu Yan Hui terungkap. Pilihan sulit antara kekuasaan dan cinta. Semakin mendekati akhir, skala konflik berubah dari pribadi menjadi takdir dunia. Ending tanpa spoiler berat. Kebenaran pengkhianatan masa lalu terbuka. Tian Yao mendapatkan kembali identitas aslinya. Pengorbanan besar terjadi. Ending emosional, hangat dan memuaskan. Drama ini memilih penutupan yang menyembuhkan, bukan sekadar megah. Fakta menarik, diadaptasi dari novel populer berjudul Ho Xin, dikenal sebagai salah satu drama naga paling emosional. Fokus kuat pada trauma, penyembuhan, dan pilihan moral. Banyak adegan simbolik tentang hati, segel, dan ikatan jiwa.
Cerita mudah diikuti tapi emosional. Banyak momen viral untuk short dan reel. Judul Indonesia kuat dan relatable. Punya elemen cinta, aksi, dan air mata. Kalau kamu mau, aku bisa lanjutkan dengan. Di bawah ini all details lengkap tentang Kembali dari Jurang, versi Indonesia dari Back from the Brink. Aku susun rapi dari A sampai Z supaya gampang dipakai untuk review, recap, atau konten YouTube. 1. Informasi dasar. Judul internasional, Back from the Brink. Judul Indonesia, Kembali dari Jurang. Genre, science, fantasi, romantis, drama, aksi. Tahun 2023. Total episode 40. Durasi proporsi masa 45 menit per episode. Adaptasi dari novel Husin. 2. Pemeran dan karakter utama. Tian Yao diperankan oleh Ho Minghao, naga kuno terkuat, dikhianati oleh kekasihnya di masa lalu. Tubuhnya dihancurkan dan disegel. Dingin penuh luka batin. Tidak percaya siapapun. Tujuan awalnya hanya satu, bangkit dan membalas. Yan Hui diperankan oleh Zhou Ye, gadis ceria dengan nasib tragis, dikeluarkan dari sekte, tanpa sadar menyimpan bagian penting kekuatan Tian Yao. Berhati lembut, berani, tulus, menjadi titik balik hidup Tian Yao. 3. Dunia and sistem kekuatan. Drama ini berlatar dunia kultivasi. Naga kuno, makhluk tertinggi, simbol keseimbangan alam. Manusia kultivator, mengolah energi spiritual. Segel jiwa dan raga, hukuman paling kejam. Artefak kuno, menentukan kekuatan dan takdir. Tian Yao kehilangan tulang naga, jantung, sisik, dan kekuatan inti. Semua tersebar dan harus dikumpulkan kembali. 4. Alur cerita lengkap. Awal cerita Tian Yao, dikhianati saat hampir naik ke puncak kekuatan. Kekasihnya menusuknya dari belakang. Tubuhnya dihancurkan. Dunia percaya ia telah mati. Bertahun-tahun kemudian, jiwanya bertahan. Pertemuan takdir. Yan Hui bertemu Tian Yao secara tidak sengaja. Tian Yao menyadari gadis ini menyimpan bagian dari kekuatannya. Ia memanfaatkan Yan Hui sebagai alat untuk bangkit kembali. Hubungan mereka murni transaksi. Tidak ada cinta, tidak ada kepercayaan. Perjalanan dan ikatan. Dalam perjalanan mengumpulkan bagian tubuh naga, mereka menghadapi monster dan sekte licik. Yan Hui berkali-kali mengorbankan diri. Tian Yao mulai melindunginya secara naluriah. Perlahan, Tian Yao yang dingin mulai berubah. Ia takut kehilangan Yan Hui, bukan karena kekuatan, tapi karena perasaan. Konflik besar. Dunia kultivasi takut kebangkitan naga. Musuh lama ingin merebut kekuatan Tian Yao. Masa lalu Yan Hui terungkap. Kebenaran pengkhianatan lama tidak sesederhana dugaan. Tian Yao dihadapkan pada pilihan, membalas dendam atau melindungi dunia. 5. Hubungan cinta detail. Awal, manipulasi dan curiga. Tengah, kepercayaan tumbuh lewat pengorbanan. Akhir, cinta dewasa, tenang, saling memilih. Romansa tidak berlebihan, fokus pada emosi, tatapan, dan keputusan sulit. Antagonis, dan tema pengkhianatan dari orang terdekat. Ketakutan manusia pada kekuatan yang berbeda. Trauma dan penyembuhan. Pilihan antara balas dendam atau pengampunan. Drama ini lebih emosional daripada sekedar pertarungan. 7. Ending lengkap. Spoiler. Kebenaran masa lalu terbongkar. Tian Yao mendapatkan kembali wujud naga sejatinya. Ada pengorbanan besar demi keseimbangan dunia. Tian Yao memilih cinta, bukan kehancuran. Yan Hui dan Tian Yao akhirnya bersama. Endingnya happy bittersweet. Tidak mewah, tapi hangat dan bermakna. 8. Fakta menarik. Salah satu drama naga paling emosional. Fokus kuat pada trauma psikologis. Banyak adegan simbolik tentang hati dan segel. Chemistry pemeran jadi alasan drama ini viral. 9. Cocok untuk konten review drama panjang. Recap episode. Short video emosional. Voice over cerita romantis. Baik, ini versi paling dalam dan detail maksimal tentang Kembali dari Jurang, alias Back from the Brink. Aku masuk ke lapisan cerita yang biasanya tidak dibahas singkat. 1. Struktur cerita per arc. Pembagian besar. Arc 1. Pengkhianatan atau kebangkitan Tian Yao. Dikhianati tepat sebelum mencapai puncak kekuatan naga. Pengkhianatan dilakukan oleh orang yang paling ia percaya. Tubuh naga dihancurkan menjadi beberapa bagian inti. Dunia kultivasi sepakat. Naga tidak boleh bangkit lagi. Makna arc ini. Trauma lahir bukan dari musuh, tapi dari cinta. Arc 2.
Kerjasama palsu. Tian Yao bertemu Yan Hui. Ia sadar Yan Hui menyimpan tulang naga tanpa disadari. Tian Yao memanipulasi Yan Hui demi tujuannya. Yan Hui merasa dibutuhkan, meski sering disakiti. Makna, hubungan yang dimulai dengan kebohongan tidak selalu berakhir buruk, tapi selalu menyakitkan. Arc 3, Perjalanan dan Ikatan Emosional. Mereka menghadapi sekte licik dan monster kuno. Yan Hui berkali-kali hampir mati. Tian Yao mulai bertindak bukan demi kekuatan, tapi demi melindungi. Ia mulai takut kehilangan, bukan gagal bangkit. Disinilah cinta tumbuh. Tidak diucapkan, tapi ditunjukkan lewat tindakan. Arc 4, Dunia melawan mereka. Dunia kultivasi mengetahui naga mulai bangkit. Semua sekte bersatu melawan Tian Yao. Yan Hui dituduh sebagai pembawa bencana. Tian Yao harus memilih, menyerah atau menghancurkan dunia. Ini titik balik moral utama cerita. Arc 5, Kebenaran dan Penebusan. Fakta pengkhianatan masa lalu terungkap. Tidak semua kesalahan hitam putih. Beberapa penjahat ternyata korban sistem. Tian Yao belajar bahwa balas dendam tidak menyembuhkan luka. 2. Detail psikologis karakter Tian Yao oleh Ho Minghao. Mengalami trauma kepercayaan ekstrim. Sulit disentuh, sulit percaya. Protektif secara naluriah, bukan romantis klise. Cintanya sunyi, tapi absolut. Ia bukan pahlawan bersinar. Ia karakter yang rusak dan perlahan membaik. Yan Hui oleh Zhou Ye selalu tersenyum meski sering ditinggalkan. Merasa tidak pantas dicintai. Berani karena tidak ingin kehilangan lagi. Cintanya aktif, bukan pasif. Yan Hui bukan gadis penyelamat. Ia manusia biasa yang memilih tetap baik. 3. Karakter pendukung penting, tanpa nama rumit. Pemimpin sekte yang takut kehilangan kekuasaan. Sahabat kultivator yang setia tapi ragu. Tokoh masa lalu yang menjadi pemicu tragedi. Antagonis abu-abu yang tidak sepenuhnya jahat. Drama ini jarang memakai villain satu dimensi. 4. Simbolisme yang dalam. Naga kekuatan, kesendirian, ketakutan dunia terhadap yang berbeda. Segel tubuh, trauma yang dipendam. Hati naga, kemampuan mencintai setelah terluka. Perjalanan, proses penyembuhan, bukan misi kekuatan. Banyak adegan penting tidak dijelaskan lewat dialog, tapi visual dan keheningan. 5. Romansa tanpa klise, hampir tidak ada janji manis berlebihan. Cinta ditunjukkan lewat melindungi diam-diam, mengalah pada saat genting, memilih pergi demi keselamatan pasangan. Ini romansa dewasa, bukan romansa ribut. 6. OST dan suasana musik. Dominan lembut dan melankolis, dipakai untuk menekankan rasa kehilangan. Tidak terlalu keras saat adegan aksi. OST sering muncul di momen pengorbanan. Banyak penonton mengingat adegan lewat musiknya. 7. Ending, lebih dalam tetap ringkas. Tian Yao memilih menahan kekuatan penuh demi dunia. Yan Hui menerima cinta tanpa harus menyelamatkan siapapun. Mereka tidak menang besar, tapi selamat bersama. Penutupnya tenang, bukan megah. Pesan terakhir, sembuh lebih penting daripada berkuasa. 8. Kenapa drama ini bertahan lama? Dicari cerita emosional, bukan hanya fantasi. Cocok untuk penonton yang suka makna. Banyak potongan adegan viral. Judul Indonesia sangat relatable. 9. Paling cocok untuk konten kamu. Recap panjang plus voice over. Shorts emosional 30-60 detik. Review karakter dan makna. Judul klik tapi tidak menipu. Ini last all details. Versi penutup paling lengkap dan rapi tentang kembali dari jurang. Judul Indonesia dari Back from the Brink. Cocok sebagai referensi final untuk recap panjang, review mendalam, atau naskah konten. Garis waktu lengkap. Ringkas tapi menyeluruh. Masa lalu Tian Yao adalah naga kuno penjaga keseimbangan. Saat hampir mencapai puncak kekuatan, ia dikhianati oleh orang yang ia cintai. Tubuh naga dihancurkan dan disegel. Dunia kultivasi sepakat naga tidak boleh bangkit lagi. Tubuh naga dihancurkan menjadi beberapa bagian inti. Dunia kultivasi sepakat. Naga tidak boleh bangkit lagi. Makna arc ini, trauma lahir bukan dari musuh, tapi dari cinta. Arc 2, Kerjasama palsu. Tian Yao bertemu Yan Hui. Ia sadar Yan Hui menyimpan tulang naga tanpa disadari. Tian Yao memanipulasi Yan Hui demi tujuannya. Yan Hui merasa dibutuhkan, meski sering disakiti. Makna, hubungan yang dimulai dengan kebohongan,
tidak selalu berakhir buruk, tapi selalu menyakitkan. Arc 3. Perjalanan dan ikatan emosional. Mereka menghadapi sekte licik dan monster kuno. Yan Hui berkali-kali hampir mati. Tian Yao mulai bertindak bukan demi kekuatan, tapi demi melindungi. Ia mulai takut kehilangan, bukan gagal bangkit. Disinilah cinta tumbuh, tidak diucapkan, tapi ditunjukkan lewat tindakan. Arc 4. Dunia melawan mereka. Dunia kultivasi mengetahui naga mulai bangkit. Semua sekte bersatu melawan Tian Yao. Yan Hui dituduh sebagai pembawa bencana. Tian Yao harus memilih, menyerah atau menghancurkan dunia. Ini titik balik moral utama cerita. Arc 5. Kebenaran dan penebusan. Fakta pengkhianatan masa lalu terungkap. Tidak semua kesalahan hitam putih. Beberapa penjahat ternyata korban sistem. Tian Yao belajar bahwa balas dendam tidak menyembuhkan luka. 2. Detail psikologis. Karakter Tian Yao oleh Hou Minghao mengalami trauma kepercayaan ekstrim. Sulit disentuh, sulit percaya. Protektif secara naluriah, bukan romantis klise. Cintanya sunyi, tapi absolut. Ia bukan pahlawan bersinar, ia karakter yang rusak dan perlahan membaik. Yan Hui oleh Zhou Ye selalu tersenyum meski sering ditinggalkan. Merasa tidak pantas dicintai, berani karena tidak ingin kehilangan lagi. Cintanya aktif, bukan pasif. Yan Hui bukan gadis penyelamat. Ia manusia biasa yang memilih tetap baik. 3. Karakter pendukung penting, tanpa nama rumit. Pemimpin sekte yang takut kehilangan kekuasaan. Sahabat kultivator yang setia tapi ragu. Tokoh masa lalu yang menjadi pemicu tragedi. Antagonis abu-abu yang tidak sepenuhnya jahat. Drama ini jarang memakai villain satu dimensi. 4. Simbolisme yang dalam. Naga, kekuatan, kesendirian, ketakutan dunia terhadap yang berbeda. Segel tubuh, trauma yang dipendam. Hati naga, kemampuan mencintai setelah terluka. Perjalanan, proses penyembuhan, bukan misi kekuatan. Banyak adegan penting tidak dijelaskan lewat dialog, tapi visual dan keheningan. 5. Romansa tanpa klise. Hampir tidak ada janji manis berlebihan. Cinta ditunjukkan lewat melindungi diam-diam, mengalah pada saat genting, memilih pergi demi keselamatan pasangan. Ini romansa dewasa, bukan romansa ribut. 6. OST and suasana. Musik dominan lembut dan melankolis. Dipakai untuk menekankan rasa kehilangan. Tidak terlalu keras saat adegan aksi. OST sering muncul di momen pengorbanan. Banyak penonton mengingat adegan lewat musiknya. 7. Ending, lebih dalam, tetap ringkas. Tian Yao memilih menahan kekuatan penuh demi dunia. Yan Hui menerima cinta tanpa harus menyelamatkan siapapun. Mereka tidak menang besar, tapi selamat bersama. Penutupnya tenang, bukan megah. Pesan terakhir, sembuh lebih penting daripada berkuasa. 8. Kenapa drama ini bertahan lama dicari? Cerita emosional, bukan hanya fantasi. Cocok untuk penonton yang suka makna. Banyak potongan adegan viral. Judul Indonesia sangat relatable. 9. Paling cocok untuk konten kamu. Recap panjang plus voice over. Shorts emosional 30-60 detik. Review karakter dan makna. Judul klik tapi tidak menipu. Ini Last All Details. Versi penutup paling lengkap dan rapi tentang kembali dari jurang. Judul Indonesia dari Back from the Brink. Cocok sebagai referensi final untuk recap panjang, review mendalam, atau naskah konten. A. Garis waktu lengkap, ringkas tapi menyeluruh. Masa lalu Tian Yao adalah naga kuno penjaga keseimbangan. Saat hampir mencapai puncak kekuatan, ia dikhianati oleh orang yang ia cintai. Tubuh naga dihancurkan dan disegel. Dunia kultivasi sepakat, naga tidak boleh bangkit lagi. Cerita mudah diikuti tapi emosional. Banyak momen viral untuk short dan reel. Judul Indonesia kuat dan relatable. Punya elemen cinta, aksi, dan air mata. Kalau kamu mau, aku bisa lanjutkan dengan. Di bawah ini all details lengkap tentang kembali dari jurang, versi Indonesia dari Back from the Brink. Aku susun rapi dari A sampai Z supaya gampang dipakai untuk review, recap, atau konten YouTube. 1. Informasi dasar. Judul internasional, Back from the Brink. Judul Indonesia, Kembali dari Jurang. Genre, science, fantasi, romantis, drama, aksi.
Tahun 2023. Total episode 40. Durasi proporsi masa 45 menit per episode. Adaptasi dari novel Husin. 2. Pemeran dan karakter utama. Tian Yao diperankan oleh Hou Minghao, naga kuno terkuat, dikhianati oleh kekasihnya di masa lalu. Tubuhnya dihancurkan dan disegel. Dingin penuh luka batin. Tidak percaya siapapun. Tujuan awalnya hanya satu, bangkit dan membalas. Yan Hui diperankan oleh Zhou Ye, gadis ceria dengan nasib tragis, dikeluarkan dari sekte, tanpa sadar menyimpan bagian penting kekuatan Tian Yao. Berhati lembut, berani, tulus, menjadi titik balik hidup Tian Yao. 3. Dunia and sistem kekuatan. Drama ini berlatar dunia kultivasi, naga kuno, makhluk tertinggi, simbol keseimbangan alam, manusia kultivator, mengolah energi spiritual, segel jiwa dan raga, hukuman paling kejam. Artefak kuno, menentukan kekuatan dan takdir. Tian Yao kehilangan tulang naga, jantung, sisik, dan kekuatan inti, semua tersebar dan harus dikumpulkan kembali. 4. Alur cerita lengkap. Awal cerita Tian Yao, dikhianati saat hampir naik ke puncak kekuatan. Kekasihnya menusuknya dari belakang. Tubuhnya dihancurkan. Dunia percaya ia telah mati. Bertahun-tahun kemudian, jiwanya bertahan. Pertemuan takdir, Yan Hui bertemu Tian Yao secara tidak sengaja. Tian Yao menyadari gadis ini menyimpan bagian dari kekuatannya. Ia memanfaatkan Yan Hui sebagai alat untuk bangkit kembali. Hubungan mereka murni transaksi. Tidak ada cinta, tidak ada kepercayaan. Perjalanan dan ikatan. Dalam perjalanan mengumpulkan bagian tubuh naga, mereka menghadapi monster dan sekte licik. Yan Hui berkali-kali mengorbankan diri. Tian Yao mulai melindunginya secara naluriah. Perlahan, Tian Yao yang dingin mulai berubah. Ia takut kehilangan Yan Hui, bukan karena kekuatan, tapi karena perasaan. Konflik besar. Dunia kultivasi takut kebangkitan naga. Musuh lama ingin merebut kekuatan Tian Yao. Masa lalu Yan Hui terungkap. Kebenaran pengkhianatan lama tidak sesederhana dugaan. Tian Yao dihadapkan pada pilihan, membalas dendam atau melindungi dunia. 5. Hubungan cinta detail. Awal, manipulasi dan curiga. Tengah, kepercayaan tumbuh lewat pengorbanan. Akhir, cinta dewasa, tenang, saling memilih. Romansa tidak berlebihan, fokus pada emosi, tatapan, dan keputusan sulit. Antagonis, and tema pengkhianatan dari orang terdekat. Ketakutan manusia pada kekuatan yang berbeda. Trauma dan penyembuhan. Pilihan antara balas dendam atau pengampunan. Drama ini lebih emosional daripada sekedar pertarungan. 7. Ending lengkap. Spoiler. Kebenaran masa lalu terbongkar. Tian Yao mendapatkan kembali wujud naga sejatinya. Ada pengorbanan besar demi keseimbangan dunia. Tian Yao memilih cinta, bukan kehancuran. Yan Hui dan Tian Yao akhirnya bersama. Endingnya happy bittersweet. Tidak mewah, tapi hangat dan bermakna. 8. Fakta menarik. Salah satu drama naga paling emosional. Fokus kuat pada trauma psikologis. Banyak adegan simbolik tentang hati dan segel. Chemistry pemeran jadi alasan drama ini viral. 9. Cocok untuk konten review drama panjang. Recap episode. Short video emosional. Voice over cerita romantis. Baik, ini versi paling dalam dan detail maksimal tentang kembali dari jurang, alias back from the brink. Aku masuk ke lapisan cerita yang biasanya tidak dibahas singkat. 1. Struktur cerita per arc. Pembagian besar. Arc 1. Pengkhianatan atau kebangkitan Tian Yao. Dikhianati tepat sebelum mencapai puncak kekuatan naga. Pengkhianatan dilakukan oleh orang yang paling ia percaya. Kembali dari jurang adalah judul populer versi Indonesia untuk drama China Back from the Brink. Ini drama fantasi romantis dengan tema reinkarnasi, balas dendam, dan cinta yang tumbuh pelan tapi dalam. Informasi utama. Judul internasional, Back from the Brink. Judul Indonesia, Kembali dari Jurang. Genre, xiangxia, fantasi, romansa, aksi, drama. Tahun rilis, 2023. Jumlah episode, 40. Durasi, persemalaman 45 menit per episode. Pemeran utama, Zhou Ye sebagai Yan Hui, Hou Minghao sebagai Tian Yao. Sinopsis lengkap. Tian Yao adalah naga kuno yang pernah dikhianati oleh orang yang ia cintai. Tubuhnya dihancurkan dan kekuatannya disegel. Bertahun-tahun kemudian,
jiwanya bertahan dan menunggu kesempatan untuk bangkit. Yan Hui adalah gadis ceria dengan nasib berat. Ia tanpa sengaja bertemu Tian Yao dan menjadi kunci kebangkitannya. Awalnya hubungan mereka murni kerjasama. Tian Yao membutuhkan Yan Hui untuk mengumpulkan kembali bagian tubuh dan kekuatannya. Seiring perjalanan penuh bahaya, rasa saling percaya tumbuh. Tian Yao yang dingin perlahan belajar mencintai lagi. Yan Hui belajar bahwa keberanian dan ketulusan bisa mengubah takdir. Masa lalu kelam, rahasia dunia kultivasi, dan konflik besar akhirnya memaksa mereka memilih antara kekuasaan atau cinta. Alur cerita singkat, pengkhianatan besar di masa lalu, kebangkitan dari kehancuran total, perjalanan mengumpulkan kekuatan naga, musuh lama, dan rahasia dunia abadi, cinta yang diuji oleh takdir dan pengorbanan. Kenapa drama ini banyak dicari? Chemistry kuat pemeran utama, visual dunia fantasi yang indah, cerita cinta lambat tapi emosional, tema penyembuhan dari trauma dan pengkhianatan. Berikut detail lanjutan dan lebih dalam tentang Kembali dari Jurang atau Back from the Brink. Dunia and sistem kekuatan. Drama ini memakai dunia siansia, di mana kekuatan berasal dari kultivasi spiritual, artefak kuno, dan garis keturunan. Naga kuno, makhluk tertinggi dengan kekuatan alam dan umur panjang. Manusia kultivator, meningkatkan kekuatan lewat latihan dan teknik. Segel jiwa dan tubuh, hukuman terberat yang memisahkan roh dari raga. Artefak spiritual, senjata dan benda kuno penentu hidup mati. Tian Yao adalah naga langka yang kekuatannya tersegel menjadi beberapa bagian. Inilah inti konflik cerita. Karakter utama lebih detail. Tian Yao, naga yang terluka, diperankan oleh Ho Minghao, dingin, pendiam, penuh trauma, dikhianati oleh wanita yang dulu ia cintai. Awalnya memanfaatkan Yan Hui, perlahan berubah menjadi pelindung sejati. Perjalanan Tian Yao bukan cuma soal balas dendam, tapi belajar memaafkan dan percaya lagi. Yan Hui, cahaya di tengah kegelapan, diperankan oleh Zhou Ye, ceria, keras kepala, berhati baik, terlahir dengan takdir rumit, punya hubungan misterius dengan kekuatan Tian Yao, menjadi alasan Tian Yao memilih cinta daripada kehancuran. Bukan dengan kekuatan besar, tapi dengan ketulusan. Hubungan dan perkembangan cinta dimulai dari kerjasama penuh curiga, berkembang lewat perjalanan hidup mati, dipenuhi konflik kepercayaan dan pengorbanan. Cinta tumbuh alami, tidak instan. Chemistry mereka terasa karena konflik emosionalnya realistis meski latarnya fantasi. Konflik besar cerita, dunia kultivasi takut pada kebangkitan naga. Musuh lama ingin merebut kekuatan Tian Yao. Rahasia masa lalu Yan Hui terungkap. Pilihan sulit antara kekuasaan dan cinta. Semakin mendekati akhir, skala konflik berubah dari pribadi menjadi takdir dunia. Ending tanpa spoiler berat. Kebenaran pengkhianatan masa lalu terbuka. Tian Yao mendapatkan kembali identitas aslinya. Pengorbanan besar terjadi. Ending emosional, hangat dan memuaskan. Drama tubuh naga dihancurkan menjadi beberapa bagian inti. Dunia kultivasi sepakat. Naga tidak boleh bangkit lagi. Makna arc ini, trauma lahir bukan dari musuh, tapi dari cinta. Arc 2, kerjasama palsu. Tian Yao bertemu Yan Hui. Ia sadar Yan Hui menyimpan tulang naga tanpa disadari. Tian Yao memanipulasi Yan Hui demi tujuannya. Yan Hui merasa dibutuhkan, meski sering disakiti. Makna, hubungan yang dimulai dengan kebohongan tidak selalu berakhir buruk, tapi selalu menyakitkan. Arc 3, perjalanan dan ikatan emosional. Mereka menghadapi sekte licik dan monster kuno. Yan Hui berkali-kali hampir mati. Tian Yao mulai bertindak bukan demi kekuatan, tapi demi melindungi. Ia mulai takut kehilangan, bukan gagal bangkit. Disinilah cinta tumbuh. Tidak diucapkan, tapi ditunjukkan lewat tindakan. Arc 4, dunia melawan mereka. Dunia kultivasi mengetahui naga mulai bangkit. Semua sekte bersatu melawan Tian Yao. Yan Hui dituduh sebagai pembawa bencana. Tian Yao harus memilih, menyerah atau menghancurkan dunia. Ini titik balik moral utama cerita. Arc 5, kebenaran dan penebusan. Fakta pengkhianatan masa lalu terungkap.
Tidak semua kesalahan hitam putih. Beberapa penjahat ternyata korban sistem. Tian Yao belajar bahwa balas dendam tidak menyembuhkan luka. 2. Detail psikologis karakter Tian Yao oleh Ho Minghao. Mengalami trauma kepercayaan ekstrim. Sulit disentuh, sulit percaya. Protektif secara naluriah, bukan romantis klise. Cintanya sunyi, tapi absolut. Ia bukan pahlawan bersinar. Ia karakter yang rusak dan perlahan membaik. Yan Hui oleh Zhou Ye selalu tersenyum meski sering ditinggalkan. Merasa tidak pantas dicintai. Berani karena tidak ingin kehilangan lagi. Cintanya aktif, bukan pasif. Yan Hui bukan gadis penyelamat. Ia manusia biasa yang memilih tetap baik. 3. Karakter pendukung penting, tanpa nama rumit. Pemimpin sekte yang takut kehilangan kekuasaan. Sahabat kultivator yang setia tapi ragu. Tokoh masa lalu yang menjadi pemicu tragedi. Antagonis abu-abu yang tidak sepenuhnya jahat. Drama ini jarang memakai villain satu dimensi. 4. Simbolisme yang dalam. Naga kekuatan, kesendirian, ketakutan dunia terhadap yang berbeda. Segel tubuh, trauma yang dipendam. Hati naga, kemampuan mencintai setelah terluka. Perjalanan, proses penyembuhan, bukan misi kekuatan. Banyak adegan penting tidak dijelaskan lewat dialog, tapi visual dan keheningan. 5. Romansa tanpa klise, hampir tidak ada janji manis berlebihan. Cinta ditunjukkan lewat melindungi diam-diam, mengalah pada saat genting, memilih pergi demi keselamatan pasangan. Ini romansa dewasa, bukan romansa ribut. 6. OST dan suasana musik. Dominan lembut dan melankolis, dipakai untuk menekankan rasa kehilangan. Tidak terlalu keras saat adegan aksi. OST sering muncul di momen pengorbanan. Banyak penonton mengingat adegan lewat musiknya. 7. Ending, lebih dalam tetap ringkas. Tian Yao memilih menahan kekuatan penuh demi dunia. Yan Hui menerima cinta tanpa harus menyelamatkan siapapun. Mereka tidak menang besar, tapi selamat bersama. Penutupnya tenang, bukan megah. Pesan terakhir, sembuh lebih penting daripada berkuasa. 8. Kenapa drama ini bertahan lama? Dicari cerita emosional, bukan hanya fantasi. Cocok untuk penonton yang suka makna. Banyak potongan adegan viral. Judul Indonesia sangat relatable. 9. Paling cocok untuk konten kamu. Recap panjang plus voice over. Shorts emosional 30-60 detik. Review karakter and makna. Judul klik tapi tidak menipu. Ini last all details. Versi penutup paling lengkap dan rapi tentang kembali dari jurang. Judul Indonesia dari Back from the Brink. Cocok sebagai referensi final untuk recap panjang, review mendalam, atau naskah konten. Garis waktu lengkap. Ringkas tapi menyeluruh. Masa lalu Tian Yao adalah naga kuno penjaga keseimbangan. Saat hampir mencapai puncak kekuatan, ia dikhianati oleh orang yang ia cintai. Tubuh naga dihancurkan dan disegel. Dunia kultivasi sepakat naga tidak boleh bangkit lagi. Ini memilih penutupan yang menyembuhkan, bukan sekadar megah. Fakta menarik, diadaptasi dari novel populer berjudul Hosin, dikenal sebagai salah satu drama naga paling emosional. Fokus kuat pada trauma, penyembuhan, dan pilihan moral. Banyak adegan simbolik tentang hati, segel, dan ikatan jiwa. Kembali dari Jurang adalah judul populer versi Indonesia untuk drama China Back from the Brink. Ini drama fantasi romantis dengan tema reinkarnasi, balas dendam, dan cinta yang tumbuh pelan tapi dalam. Informasi utama, judul internasional, Back from the Brink. Judul Indonesia, Kembali dari Jurang. Genre, xiangxia, fantasi, romansa, aksi, drama. Tahun rilis, 2023. Jumlah episode, 40. Durasi, persemalaman 45 menit per episode. Pemeran utama, Zhou Ye sebagai Yan Hui, Ho Minghao sebagai Tian Yao. Sinopsis lengkap. Tian Yao adalah naga kuno yang pernah dikhianati oleh orang yang ia cintai. Tubuhnya dihancurkan dan kekuatannya disegel. Bertahun-tahun kemudian, jiwanya bertahan dan menunggu kesempatan untuk bangkit. Yan Hui adalah gadis ceria dengan nasib berat. Ia tanpa sengaja bertemu Tian Yao dan menjadi kunci kebangkitannya. Awalnya hubungan mereka murni kerjasama. Tian Yao membutuhkan Yan Hui untuk mengumpulkan kembali bagian tubuh dan kekuatannya.
Seiring perjalanan penuh bahaya, rasa saling percaya tumbuh. Tian Yao yang dingin perlahan belajar mencintai lagi. Yan Hui belajar bahwa keberanian dan ketulusan bisa mengubah takdir. Masa lalu kelam, rahasia dunia kultivasi, dan konflik besar akhirnya memaksa mereka memilih antara kekuasaan atau cinta. Alur cerita singkat, pengkhianatan besar di masa lalu, kebangkitan dari kehancuran total, perjalanan mengumpulkan kekuatan naga, musuh lama, dan rahasia dunia abadi, cinta yang diuji oleh takdir dan pengorbanan. Kenapa drama ini banyak dicari? Chemistry kuat pemeran utama, visual dunia fantasi yang indah, cerita cinta lambat tapi emosional, tema penyembuhan dari trauma dan pengkhianatan. Berikut detail lanjutan dan lebih dalam tentang Kembali dari Jurang atau Back from the Brink. Dunia and sistem kekuatan. Drama ini memakai dunia siansia, di mana kekuatan berasal dari kultivasi spiritual, artefak kuno, dan garis keturunan. Naga kuno, makhluk tertinggi dengan kekuatan alam dan umur panjang. Manusia kultivator, meningkatkan kekuatan lewat latihan dan teknik. Segel jiwa dan tubuh, hukuman terberat yang memisahkan roh dari raga. Artefak spiritual, senjata dan benda kuno penentu hidup mati. Tian Yao adalah naga langka yang kekuatannya tersegel menjadi beberapa bagian. Inilah inti konflik cerita. Karakter utama lebih detail. Tian Yao, naga yang terluka, diperankan oleh Ho Minghao, dingin, pendiam, penuh trauma, dikhianati oleh wanita yang dulu ia cintai. Awalnya memanfaatkan Yan Hui, perlahan berubah menjadi pelindung sejati. Perjalanan Tian Yao bukan cuma soal balas dendam, tapi belajar memaafkan dan percaya lagi. Yan Hui, cahaya di tengah kegelapan, diperankan oleh Zhou Ye, ceria, keras kepala, berhati baik, terlahir dengan takdir rumit, punya hubungan misterius dengan kekuatan Tian Yao, menjadi alasan Tian Yao memilih cinta daripada kehancuran. Bukan dengan kekuatan besar, tapi dengan ketulusan. Hubungan dan perkembangan cinta dimulai dari kerjasama penuh curiga, berkembang lewat perjalanan hidup mati, dipenuhi konflik kepercayaan dan pengorbanan. Cinta tumbuh alami, tidak instan. Chemistry mereka terasa karena konflik emosionalnya realistis meski latarnya fantasi. Konflik besar cerita, dunia kultivasi takut pada kebangkitan naga. Musuh lama ingin merebut kekuatan Tian Yao. Rahasia masa lalu Yan Hui terungkap. Pilihan sulit antara kekuasaan dan cinta. Semakin mendekati akhir, skala konflik berubah dari pribadi menjadi takdir dunia. Ending tanpa spoiler berat. Kebenaran pengkhianatan masa lalu terbuka. Tian Yao mendapatkan kembali identitas aslinya. Pengorbanan besar terjadi. Ending emosional, hangat dan memuaskan. Drama ini memilih penutupan yang menyembuhkan, bukan sekadar megah. Fakta menarik, diadaptasi dari novel populer berjudul Hosin, dikenal sebagai salah satu drama naga paling emosional. Fokus kuat pada trauma, penyembuhan, dan pilihan moral. Banyak adegan simbolik tentang hati, segel, cerita mudah diikuti tapi emosional. Banyak momen viral untuk short dan reel. Judul Indonesia kuat dan relatable. Punya elemen cinta, aksi, dan air mata. Kalau kamu mau, aku bisa lanjutkan dengan. Di bawah ini all details lengkap tentang Kembali dari Jurang, versi Indonesia dari Back from the Brink. Aku susun rapi dari A sampai Z supaya gampang dipakai untuk review, recap, atau konten YouTube. 1. Informasi dasar. Judul internasional, Back from the Brink. Judul Indonesia, Kembali dari Jurang. Genre, xianxia, fantasi, romantis, drama, aksi. Tahun 2023. Total episode 40. Durasi proporsi mas 45 menit per episode. Adaptasi dari novel Hosin. 2. Pemeran dan karakter utama. Tian Yao diperankan oleh Ho Minghao, naga kuno terkuat, dikhianati oleh kekasihnya di masa lalu. Tubuhnya dihancurkan dan disegel. Dingin penuh luka batin. Tidak percaya siapapun. Tujuan awalnya hanya satu, bangkit dan membalas. Yan Hui diperankan oleh Zhou Ye, gadis ceria dengan nasib tragis, dikeluarkan dari sekte, tanpa sadar menyimpan bagian penting kekuatan Tian Yao. Berhati lembut, berani, tulus. Menjadi titik balik hidup Tian Yao. 3.
Dunia and sistem kekuatan. Drama ini berlatar dunia kultivasi, naga kuno, makhluk tertinggi, simbol keseimbangan alam, manusia kultivator, mengolah energi spiritual, segel jiwa and raga, hukuman paling kejam. Artefak kuno, menentukan kekuatan dan takdir. Tian Yao kehilangan tulang naga, jantung, sisik, dan kekuatan inti, semua tersebar dan harus dikumpulkan kembali. 4. Alur cerita lengkap. Awal cerita Tian Yao dikhianati saat hampir naik ke puncak kekuatan. Kekasihnya menusuknya dari belakang. Tubuhnya dihancurkan. Dunia percaya ia telah mati. Bertahun-tahun kemudian, jiwanya bertahan. Pertemuan takdir. Yan Hui bertemu Tian Yao secara tidak sengaja. Tian Yao menyadari gadis ini menyimpan bagian dari kekuatannya. Ia memanfaatkan Yan Hui sebagai alat untuk bangkit kembali. Hubungan mereka murni transaksi. Tidak ada cinta. Tidak ada kepercayaan, perjalanan dan ikatan. Dalam perjalanan mengumpulkan bagian tubuh naga, mereka menghadapi monster dan sekte licik. Yan Hui berkali-kali mengorbankan diri. Tian Yao mulai melindunginya secara naluriah. Perlahan, Tian Yao yang dingin mulai berubah. Ia takut kehilangan Yan Hui, bukan karena kekuatan, tapi karena perasaan. Konflik besar. Dunia kultivasi takut kebangkitan naga. Musuh lama ingin merebut kekuatan Tian Yao. Masa lalu Yan Hui terungkap. Kebenaran pengkhianatan lama tidak sesederhana dugaan. Tian Yao dihadapkan pada pilihan, membalas dendam atau melindungi dunia. 5. Hubungan cinta detail. Awal, manipulasi dan curiga. Tengah, kepercayaan tumbuh lewat pengorbanan. Akhir, cinta dewasa, tenang, saling memilih. Romansa tidak berlebihan, fokus pada emosi, tatapan, dan keputusan sulit. Antagonis, and tema pengkhianatan dari orang terdekat. Ketakutan manusia pada kekuatan yang berbeda. Trauma dan penyembuhan. Pilihan antara balas dendam atau pengampunan. Drama ini lebih emosional daripada sekedar pertarungan. 7. Ending lengkap. Spoiler. Kebenaran masa lalu terbongkar. Tian Yao mendapatkan kembali wujud naga sejatinya. Ada pengorbanan besar demi keseimbangan dunia. Tian Yao memilih cinta, bukan kehancuran. Yan Hui dan Tian Yao akhirnya bersama. Endingnya happy bittersweet. Tidak mewah, tapi hangat dan bermakna. 8. Fakta menarik. Salah satu drama naga paling emosional. Fokus kuat pada trauma psikologis. Banyak adegan simbolik tentang hati dan segel. Chemistry pemeran jadi alasan drama ini viral. 9. Cocok untuk konten review drama panjang. Recap episode. Short video emosional. Voice over cerita romantis. Baik. Ini versi paling dalam dan detail maksimal tentang kembali dari jurang, alias Back from the Brink. Aku masuk ke lapisan cerita yang biasanya tidak dibahas singkat. 1. Struktur cerita per arc. Pembagian besar. Arc 1. Pengkhianatan atau kebangkitan Tian Yao dikhianati tepat sebelum mencapai puncak kekuatan naga. Pengkhianatan dilakukan oleh orang yang paling ia percaya. Tubuh naga dihancurkan menjadi beberapa bagian inti. Dunia kultivasi sepakat. Naga tidak boleh bangkit lagi. Makna arc ini, trauma lahir bukan dari musuh, tapi dari cinta. Arc 2, kerjasama palsu. Tian Yao bertemu Yan Hui. Ia sadar Yan Hui menyimpan tulang naga tanpa disadari. Tian Yao memanipulasi Yan Hui demi tujuannya. Yan Hui merasa dibutuhkan, meski sering disakiti. Makna, hubungan yang dimulai dengan kebohongan, tidak selalu berakhir buruk, tapi selalu menyakitkan. Arc 3, perjalanan dan ikatan emosional. Mereka menghadapi sekte licik dan monster kuno. Yan Hui berkali-kali hampir mati. Tian Yao mulai bertindak bukan demi kekuatan, tapi demi melindungi. Ia mulai takut kehilangan, bukan gagal bangkit. Disinilah cinta tumbuh, tidak diucapkan, tapi ditunjukkan lewat tindakan. Arc 4, dunia melawan mereka. Dunia kultivasi mengetahui naga mulai bangkit. Semua sekte bersatu melawan Tian Yao. Yan Hui dituduh sebagai pembawa bencana. Tian Yao harus memilih, menyerah atau menghancurkan dunia. Ini titik balik moral utama cerita. Arc 5, kebenaran dan penebusan. Fakta pengkhianatan masa lalu terungkap. Tidak semua kesalahan hitam putih. Beberapa penjahat ternyata korban sistem. Tian Yao belajar bahwa balas dendam tidak menyembuhkan luka. 2. Detail psikologis. Karakter Tian Yao oleh Hou Minghao mengalami trauma kepercayaan ekstrim. Sulit disentuh,
sulit percaya. Protektif secara naluriah, bukan romantis klise. Cintanya sunyi, tapi absolut. Ia bukan pahlawan bersinar, ia karakter yang rusak dan perlahan membaik. Yan Hui, oleh Zhou Ye, selalu tersenyum, meski sering ditinggalkan, merasa tidak pantas dicintai, berani karena tidak ingin kehilangan lagi. Cintanya aktif, bukan pasif. Yan Hui bukan gadis penyelamat. Ia manusia biasa yang memilih tetap baik. 3. Karakter pendukung penting, tanpa nama rumit. Pemimpin sekte yang takut kehilangan kekuasaan. Sahabat kultivator yang setia tapi ragu. Tokoh masa lalu yang menjadi pemicu tragedi. Antagonis abu-abu yang tidak sepenuhnya jahat. Drama ini jarang memakai villain satu dimensi. 4. Simbolisme yang dalam. Naga, kekuatan, kesendirian, ketakutan dunia terhadap yang berbeda. Segel tubuh, trauma yang dipendam. Hati naga, kemampuan mencintai setelah terluka. Perjalanan, proses penyembuhan, bukan misi kekuatan. Banyak adegan penting tidak dijelaskan lewat dialog, tapi visual dan keheningan. 5. Romansa tanpa klise. Hampir tidak ada janji manis berlebihan. Cinta ditunjukkan lewat melindungi diam-diam, mengalah pada saat genting, memilih pergi demi keselamatan pasangan. Ini romansa dewasa, bukan romansa ribut. 6. OST and suasana. Musik dominan lembut dan melankolis. Dipakai untuk menekankan rasa kehilangan. Tidak terlalu keras saat adegan aksi. OST sering muncul di momen pengorbanan. Banyak penonton mengingat adegan lewat musiknya. 7. Ending. Lebih dalam, tetap ringkas. Tian Yao memilih menahan kekuatan penuh demi dunia. Yan Hui menerima cinta tanpa harus menyelamatkan siapapun. Mereka tidak menang besar, tapi selamat bersama. Penutupnya tenang, bukan megah. Pesan terakhir, sembuh lebih penting daripada berkuasa. 8. Kenapa drama ini bertahan lama dicari? Cerita emosional, bukan hanya fantasi. Cocok untuk penonton yang suka makna. Banyak potongan adegan viral. Judul Indonesia sangat relatable. 9. Paling cocok untuk konten kamu. Recap panjang plus voice over. Shorts emosional 30-60 detik. Review karakter dan makna. Judul klik tapi tidak menipu. Ini Last All Details. Versi penutup paling lengkap dan rapi tentang kembali dari jurang. Judul Indonesia dari Back from the Brink. Cocok sebagai referensi final untuk recap panjang, review mendalam, atau naskah konten. A. Garis waktu lengkap, ringkas tapi menyeluruh. Masa lalu Tian Yao adalah naga kuno penjaga keseimbangan. Saat hampir mencapai puncak kekuatan, ia dikhianati oleh orang yang ia cintai. Tubuh naga dihancurkan dan disegel. Dunia kultivasi sepakat, naga tidak boleh bangkit lagi. Cerita mudah diikuti tapi emosional. Banyak momen viral untuk short dan reel. Judul Indonesia kuat dan relatable. Punya elemen cinta, aksi, dan air mata. Kalau kamu mau, aku bisa lanjutkan dengan. Di bawah ini all details lengkap tentang kembali dari jurang, versi Indonesia dari Back from the Brink. Aku susun rapi dari A sampai Z supaya gampang dipakai untuk review, recap, atau konten YouTube. 1. Informasi dasar. Judul internasional, Back from the Brink. Judul Indonesia, Kembali dari Jurang. Genre, science, fantasi, romantis, drama, aksi. Tahun 2023. Total episode 40. Durasi proporsi masa 45 menit per episode. Adaptasi dari novel Husin. 2. Pemeran dan karakter utama. Tian Yao diperankan oleh Hou Minghao, naga kuno terkuat, dikhianati oleh kekasihnya di masa lalu. Tubuhnya dihancurkan dan disegel. Dingin penuh luka batin. Tidak percaya siapapun. Tujuan awalnya hanya satu, bangkit dan membalas. Yan Hui diperankan oleh Zhou Ye, gadis ceria dengan nasib tragis, dikeluarkan dari sekte, tanpa sadar menyimpan bagian penting kekuatan Tian Yao. Berhati lembut, berani, tulus, menjadi titik balik hidup Tian Yao. 3. Dunia and sistem kekuatan. Drama ini berlatar dunia kultivasi, naga kuno, makhluk tertinggi, simbol keseimbangan alam, manusia kultivator, mengolah energi spiritual, segel jiwa dan raga, hukuman paling kejam. Artefak kuno, menentukan kekuatan dan takdir. Tian Yao kehilangan tulang naga, jantung, sisik, dan kekuatan inti,
semua tersebar dan harus dikumpulkan kembali. 4. Alur cerita lengkap. Awal cerita Tian Yao dikhianati saat hampir naik ke puncak kekuatan. Kekasihnya menusuknya dari belakang. Tubuhnya dihancurkan. Dunia percaya ia telah mati. Bertahun-tahun kemudian, jiwanya bertahan. Pertemuan takdir. Yan Hui bertemu Tian Yao secara tidak sengaja. Tian Yao menyadari gadis ini menyimpan bagian dari kekuatannya. Ia memanfaatkan Yan Hui sebagai alat untuk bangkit kembali. Hubungan mereka murni transaksi. Tidak ada cinta, tidak ada kepercayaan, perjalanan dan ikatan. Dalam perjalanan mengumpulkan bagian tubuh naga, mereka menghadapi monster dan sekte licik. Yan Hui berkali-kali mengorbankan diri. Tian Yao mulai melindunginya secara naluriah. Perlahan, Tian Yao yang dingin mulai berubah. Ia takut kehilangan Yan Hui, bukan karena kekuatan, tapi karena perasaan. Konflik besar. Dunia kultivasi takut kebangkitan naga. Musuh lama ingin merebut kekuatan Tian Yao. Masa lalu Yan Hui terungkap. Kebenaran pengkhianatan lama tidak sesederhana dugaan. Tian Yao dihadapkan pada pilihan, membalas dendam atau melindungi dunia. 5. Hubungan cinta detail. Awal, manipulasi dan curiga. Tengah, kepercayaan tumbuh lewat pengorbanan. Akhir, cinta dewasa, tenang, saling memilih. Romansa tidak berlebihan. Fokus pada emosi, tatapan, dan keputusan sulit. Antagonis, dan tema pengkhianatan dari orang terdekat. Ketakutan manusia pada kekuatan yang berbeda. Trauma dan penyembuhan. Pilihan antara balas dendam atau pengampunan. Drama ini lebih emosional daripada sekedar pertarungan. 7. Ending lengkap. Spoiler. Kebenaran masa lalu terbongkar. Tian Yao mendapatkan kembali wujud naga sejatinya. Ada pengorbanan besar demi keseimbangan dunia. Tian Yao memilih cinta, bukan kehancuran. Yan Hui dan Tian Yao akhirnya bersama. Endingnya happy bittersweet. Tidak mewah, tapi hangat dan bermakna. 8. Fakta menarik. Salah satu drama naga paling emosional. Fokus kuat pada trauma psikologis. Banyak adegan simbolik tentang hati dan segel. Chemistry pemeran jadi alasan drama ini viral. 9. Cocok untuk konten review drama panjang. Recap episode. Short video emosional, voice over cerita romantis. Baik, ini versi paling dalam dan detail maksimal tentang kembali dari jurang, alias back from the brink. Aku masuk ke lapisan cerita yang biasanya tidak dibahas singkat. 1. Struktur cerita per arc. Pembagian besar. Arc 1. Pengkhianatan atau kebangkitan Tian Yao dikhianati tepat sebelum mencapai puncak kekuatan naga. Pengkhianatan dilakukan oleh orang yang paling ia percaya. Kembali dari Jurang adalah judul populer versi Indonesia untuk drama China Back from the Brink. Ini drama fantasi romantis dengan tema reinkarnasi, balas dendam, dan cinta yang tumbuh pelan tapi dalam. Informasi utama, judul internasional Back from the Brink. Judul Indonesia, Kembali dari Jurang. Genre, xiangxia, fantasi, romansa, aksi, drama. Tahun rilis, 2023. Jumlah episode, 40. Durasi, persemalaman 45 menit per episode. Pemeran utama, Zhou Ye sebagai Yan Hui, Hou Minghao sebagai Tian Yao. Sinopsis lengkap. Tian Yao adalah naga kuno yang pernah dikhianati oleh orang yang ia cintai. Tubuhnya dihancurkan dan kekuatannya disegel. Bertahun-tahun kemudian, jiwanya bertahan dan menunggu kesempatan untuk bangkit. Yan Hui adalah gadis ceria dengan nasib berat. Ia tanpa sengaja bertemu Tian Yao dan menjadi kunci kebangkitannya. Awalnya hubungan mereka murni kerjasama. Tian Yao membutuhkan Yan Hui untuk mengumpulkan kembali bagian tubuh dan kekuatannya. Seiring perjalanan penuh bahaya, rasa saling percaya tumbuh. Tian Yao yang dingin perlahan belajar mencintai lagi. Yan Hui belajar bahwa keberanian dan ketulusan bisa mengubah takdir. Masa lalu kelam, rahasia dunia kultivasi, dan konflik besar akhirnya memaksa mereka memilih antara kekuasaan atau cinta. Alur cerita singkat, pengkhianatan besar di masa lalu, kebangkitan dari kehancuran total, perjalanan mengumpulkan kekuatan naga, musuh lama, dan rahasia dunia abadi, cinta yang diuji oleh takdir dan pengorbanan. Kenapa drama ini banyak dicari? Chemistry kuat pemeran utama, visual dunia fantasi yang indah,
cerita cinta lambat tapi emosional, tema penyembuhan dari trauma dan pengkhianatan. Berikut detail lanjutan dan lebih dalam tentang Kembali dari Jurang atau Back from the Brink. Dunia and sistem kekuatan. Drama ini memakai dunia siansia, di mana kekuatan berasal dari kultivasi spiritual, artefak kuno, dan garis keturunan. Naga kuno, makhluk tertinggi dengan kekuatan alam dan umur panjang. Manusia kultivator, meningkatkan kekuatan lewat latihan dan teknik. Segel jiwa dan tubuh, hukuman terberat yang memisahkan roh dari raga. Artefak spiritual, senjata dan benda kuno penentu hidup mati. Tian Yao adalah naga langka yang kekuatannya tersegel menjadi beberapa bagian. Inilah inti konflik cerita. Karakter utama lebih detail. Tian Yao, naga yang terluka, diperankan oleh Ho Minghao, dingin, pendiam, penuh trauma, dikhianati oleh wanita yang dulu ia cintai. Awalnya memanfaatkan Yan Hui, perlahan berubah menjadi pelindung sejati. Perjalanan Tian Yao bukan cuma soal balas dendam, tapi belajar memaafkan dan percaya lagi. Yan Hui, cahaya di tengah kegelapan, diperankan oleh Zhou Ye, ceria, keras kepala, berhati baik, terlahir dengan takdir rumit, punya hubungan misterius dengan kekuatan Tian Yao, menjadi alasan Tian Yao memilih cinta daripada kehancuran. Bukan dengan kekuatan besar, tapi dengan ketulusan. Hubungan dan perkembangan cinta dimulai dari kerjasama penuh curiga, berkembang lewat perjalanan hidup mati, dipenuhi konflik kepercayaan dan pengorbanan. Cinta tumbuh alami, tidak instan. Chemistry mereka terasa karena konflik emosionalnya realistis meski latarnya fantasi. Konflik besar cerita, dunia kultivasi takut pada kebangkitan naga. Musuh lama ingin merebut kekuatan Tian Yao. Rahasia masa lalu Yan Hui terungkap. Pilihan sulit antara kekuasaan dan cinta. Semakin mendekati akhir, skala konflik berubah dari pribadi menjadi takdir dunia. Ending tanpa spoiler berat. Kebenaran pengkhianatan masa lalu terbuka. Tian Yao mendapatkan kembali identitas aslinya. Pengorbanan besar terjadi. Ending emosional, hangat dan memuaskan. Drama tubuh naga dihancurkan menjadi beberapa bagian inti. Dunia kultivasi sepakat. Naga tidak boleh bangkit lagi. Makna arc ini, trauma lahir bukan dari musuh, tapi dari cinta. Arc 2, kerjasama palsu. Tian Yao bertemu Yan Hui. Ia sadar Yan Hui menyimpan tulang naga tanpa disadari. Tian Yao memanipulasi Yan Hui demi tujuannya. Yan Hui merasa dibutuhkan, meski sering disakiti. Makna, hubungan yang dimulai dengan kebohongan tidak selalu berakhir buruk, tapi selalu menyakitkan. Arc 3, perjalanan dan ikatan emosional. Mereka menghadapi sekte licik dan monster kuno. Yan Hui berkali-kali hampir mati. Tian Yao mulai bertindak bukan demi kekuatan, tapi demi melindungi. Ia mulai takut kehilangan, bukan gagal bangkit. Disinilah cinta tumbuh. Tidak diucapkan, tapi ditunjukkan lewat tindakan. Arc 4, dunia melawan mereka. Dunia kultivasi mengetahui naga mulai bangkit. Semua sekte bersatu melawan Tian Yao. Yan Hui dituduh sebagai pembawa bencana. Tian Yao harus memilih, menyerah atau menghancurkan dunia. Ini titik balik moral utama cerita. Arc 5, kebenaran dan penebusan. Fakta pengkhianatan masa lalu terungkap. Tidak semua kesalahan hitam putih. Beberapa penjahat ternyata korban sistem. Tian Yao belajar bahwa balas dendam tidak menyembuhkan luka. 2. Detail psikologis karakter Tian Yao oleh Ho Minghao. Mengalami trauma kepercayaan ekstrim. Sulit disentuh, sulit percaya. Protektif secara naluriah. Bukan romantis klise. Cintanya sunyi, tapi absolut. Ia bukan pahlawan bersinar. Ia karakter yang rusak dan perlahan membaik. Yan Hui, oleh Zhou Ye, selalu tersenyum meski sering ditinggalkan. Merasa tidak pantas dicintai. Berani karena tidak ingin kehilangan lagi. Cintanya aktif, bukan pasif. Yan Hui bukan gadis penyelamat. Ia manusia biasa yang memilih tetap baik. 3. Karakter pendukung penting. Tanpa nama rumit. Pemimpin sekte yang takut kehilangan kekuasaan. Sahabat kultivator yang setia tapi ragu. Tokoh masa lalu yang menjadi pemicu tragedi. Antagonis abu-abu yang tidak sepenuhnya jahat. Drama ini jarang memakai villain satu dimensi.
4. Simbolisme yang dalam. Naga kekuatan, kesendirian, ketakutan dunia terhadap yang berbeda. Segel tubuh, trauma yang dipendam. Hati naga, kemampuan mencintai setelah terluka. Perjalanan, proses penyembuhan, bukan misi kekuatan. Banyak adegan penting tidak dijelaskan lewat dialog, tapi visual dan keheningan. 5. Romansa tanpa klise, hampir tidak ada janji manis berlebihan. Cinta ditunjukkan lewat melindungi diam-diam, mengalah pada saat genting, memilih pergi demi keselamatan pasangan. Ini romansa dewasa, bukan romansa ribut. 6. OST dan suasana musik. Dominan lembut dan melankolis, dipakai untuk menekankan rasa kehilangan. Tidak terlalu keras saat adegan aksi. OST sering muncul di momen pengorbanan. Banyak penonton mengingat adegan lewat musiknya. 7. Ending, lebih dalam tetap ringkas. Dian Yao memilih menahan kekuatan penuh demi dunia. Yan Hui menerima cinta tanpa harus menyelamatkan siapapun. Mereka tidak menang besar, tapi selamat bersama. Penutupnya tenang, bukan megah. Pesan terakhir, sembuh lebih penting daripada berkuasa. 8. Kenapa drama ini bertahan lama? Dicari cerita emosional, bukan hanya fantasi. Cocok untuk penonton yang suka makna. Banyak potongan adegan viral. Judul Indonesia sangat relatable. 9. Paling cocok untuk konten kamu. Recap panjang plus voice over. Shorts emosional 30-60 detik. Review karakter and makna. Judul klik tapi tidak menipu. Ini last all details. Versi penutup paling lengkap dan rapi tentang kembali dari jurang. Judul Indonesia dari Back from the Brink. Cocok sebagai referensi final untuk recap panjang, review mendalam, atau naskah konten. Garis waktu lengkap. Ringkas tapi menyeluruh. Masa lalu Tian Yao adalah naga kuno penjaga keseimbangan. Saat hampir mencapai puncak kekuatan, ia dikhianati oleh orang yang ia cintai. Tubuh naga dihancurkan dan disegel. Dunia kultivasi sepakat naga tidak boleh bangkit lagi. Ini memilih penutupan yang menyembuhkan, bukan sekadar megah. Fakta menarik, diadaptasi dari novel populer berjudul Hosin, dikenal sebagai salah satu drama naga paling emosional. Fokus kuat pada trauma, penyembuhan, dan pilihan moral. Banyak adegan simbolik tentang hati, segel, dan ikatan jiwa. Kembali dari Jurang adalah judul populer versi Indonesia untuk drama China Back from the Brink. Ini drama fantasi romantis dengan tema reinkarnasi, balas dendam, dan cinta yang tumbuh pelan tapi dalam. Informasi utama, judul internasional, Back from the Brink. Judul Indonesia, Kembali dari Jurang. Genre, xiangxia, fantasi, romansa, aksi, drama. Tahun rilis, 2023. Jumlah episode, 40. Durasi, persemalaman 45 menit per episode. Pemeran utama, Zhou Ye sebagai Yan Hui, Ho Minghao sebagai Tian Yao. Sinopsis lengkap. Tian Yao adalah naga kuno yang pernah dikhianati oleh orang yang ia cintai. Tubuhnya dihancurkan dan kekuatannya disegel. Bertahun-tahun kemudian, jiwanya bertahan dan menunggu kesempatan untuk bangkit. Yan Hui adalah gadis ceria dengan nasib berat. Ia tanpa sengaja bertemu Tian Yao dan menjadi kunci kebangkitannya. Awalnya hubungan mereka murni kerjasama. Tian Yao membutuhkan Yan Hui untuk mengumpulkan kembali bagian tubuh dan kekuatannya. Seiring perjalanan penuh bahaya, rasa saling percaya tumbuh. Tian Yao yang dingin perlahan belajar mencintai lagi. Yan Hui belajar bahwa keberanian dan ketulusan bisa mengubah takdir. Masa lalu kelam, rahasia dunia kultivasi, dan ikatan jiwa.